Penggunaan tanda hubung, tanda pisah, tanda kurung, dan garis miring. Tanda hubung. 1. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. Kini ada cara yang baru untuk mengukur panas. Parut jenis ini memudahkan kita mengukur kelapa. 2. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Misalnya, anai-anai, anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan, mengorek-ngorek. 3. Tanda hubung digunakan untuk A. Menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka. B. Menyambung huruf dalam kata yang dieja satu demi satu. Dan C. Menyatakan skor pertandingan. Misalnya 11-11-2022. Panitia 2-1. 4. Tanda hubung digunakan untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya, berevolusi, mengurus, merawat, memelihara, mengatur. 25 ribuan, 25 kali 1000, 23/25, 23/25. Mesin hitung tangan, mesin untuk menghitung tangan. Bandingkan dengan contoh di bawah ini. Berevolusi, mengurus menjadi kurus, 25 ribuan, 20 kali 5000, 23/25, 23/25. Mesin hitung tangan, mesin hitung manual yang dioperasikan dengan tangan. Lima. Tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur yang berbeda, yaitu di antara huruf kapital dan non-kapital, serta di antara huruf dan angka. Misalnya, se-Indonesia, peringkat kedua, di SK-kan, ciptaannya D3 S1 KTP-mu. 6. Tanda hubung tidak digunakan di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Misalnya, BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. P4K, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. P3K, Pertolongan Pertama pada Kecelakaan. 7. Tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah, bahasa asing, atau slang. Misalnya, diselepet, dijepret, bahasa Betawi, berpariban, bersaudara sepupu, bahasa Batak, membackup, menyokong, membantu, bahasa Inggris, ditafsil, dijelaskan, bahasa Arab, dibokisin, dibohongi, slang. 8. Tanda hubung digunakan untuk menandai imbuhan atau bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Misalnya, imbuhan P pada pekerja bermakna orang, yang, atau pelaku. Bentuk terikat pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Bentuk terikat Anda atau da terdapat pada kata seperti ayahanda, ibunda, pamanda. 9. Tanda hubung digunakan untuk menandai dua unsur yang merupakan satu kesatuan. Misalnya, suami istri, Soekarno-Hatta, konferensi. Tanda pisah. 1. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, tahun 2019 sampai 2022, tanggal 5 sampai 10 April 2022, Senin sampai Jumat, Jakarta sampai Bandung.
2. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Misalnya, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia. 3. Tanda pisah digunakan untuk antara dua bilangan, tanggal, hari, bulan, tahun, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, kemerdekaan akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Keberhasilan itu kita sependapat dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Tanda kurung. 1. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan atau padanan kata asing. Misalnya, bahasa Indonesia mempunyai tes standar yang disebut Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Banyak pengaruh influencer yang mendapat apresiasi karena konten yang membangun. 2. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, puisi Tranggono yang berjudul Ubud, nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Keterangan itu lihat tabel 10, menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. 3. Tanda kurung digunakan untuk mengapit kata keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, dia berangkat ke kantor dengan bus Transjakarta. Pesepak bola kenamaan itu berasal dari Kota Padang. 4. Tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda rincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat. Misalnya, faktur produksi menyangkut A. bahan baku, B. biaya produksi, dan C. tenaga kerja. Dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan 1 daftar riwayat hidup, 2 ijazah terakhir, dan 3 surat keterangan kesehatan. Tanda garis miring. 1. Tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Misalnya, nomor 7 PK 2022, Jalan Keramat 3, nomor 10. Tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, semua organisasi harus memiliki ART. Semua organisasi harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dalam susunan kepanitiaan dia tercatat sebagai ketua atau anggota. Dalam susunan kepanitiaan tercatat sebagai ketua dan anggota. 3. Tanda garis miring digunakan untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, asmara dana merupakan salah satu tembang Macapat budaya Jawa. Dia sedang menyelesaikan hutangnya di bank. Maka adalah seorang orang raja di dalam bidakara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.